Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Dias Safitri dengan NIM akhir 053. Di sini saya ingin mempresentasikan jawaban saya mengenai mata kuliah politik dan negara. Soal yang pertama, politik sering dikaitkan dengan kekuasaan dan pengambilan keputusan. Menurut Anda, bagaimana politik mempengaruhi kehidupan masyarakat secara langsung? Jelaskan dengan contoh nyata di Indonesia seperti kebijakan pemerintah atau keputusan politik tertentu. Jawaban saya yaitu politik dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat secara langsung melalui kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah di Indonesia. Kebijakan tersebut dapat memberikan manfaat atau tantangan tergantung pada bagaimana pelaksanaannya dan kelompok masyarakat yang terkena dampaknya. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam politik seperti melalui pemilu sangat penting untuk memastikan kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan rakyat. Contohnya seperti kebijakan subsidi BBM keputusan pemerintah untuk menaikkan atau menurunkan subsidi bahan bakar minyak atau BBM. Dengan contoh nyata dampak politik pada ekonomi masyarakat, sehingga biaya transportasi dan barang kebutuhan pokok bisa lebih murah. Dampak negatifnya yaitu ketika subsidi dikurangi, seperti pada tahun 2014 dan 2022, harga BBM meningkat, memicu inflasi yang membebani masyarakat, terutama golongan menengah ke bawah. Soal yang kedua yakni bagaimana peran Pancasila sebagai dasar negara dalam menjaga stabilitas politik di Indonesia. Jelaskan dengan contoh. Peran Pancasila sebagai dasar negara memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas politik di Indonesia karena nilai-nilainya menjadi pedoman bagi seluruh elemen bangsa dalam kehidupan bernegara. Pancasila juga menanamkan prinsip persatuan, toleransi, keadilan, dan kedaulatan rakyat yang mencegah konflik politik serta mendorong keputusan yang adil dan demokratis. Contohnya yakni dalam penyelesaian konflik politik lokal seperti pilkada yang memicu ketegangan. Tokoh-tokoh sering menyerukan ketaatan pada nilai-nilai Pancasila sebagai solusi. Yang ketiga yakni analisislah kelebihan dan kekurangan sistem multipartai yang diterapkan di Indonesia. Berikan contoh kasus nyata yang menunjukkan pengaruh sistem ini terhadap stabilitas pemerintah. Yakni sistem multipartai di Indonesia memungkinkan berbagai politik dengan beragam ideologi dan kepentingan untuk berkompetisi dalam pemilu. Sistem ini mencerminkan keberagaman masyarakat Indonesia, namun juga memiliki tantangan dalam pelaksanaannya. Yang pertama itu ada kelebihan multipartai, yakni representasi yang luas. Sistem ini memberikan peluang bagi berbagai kelompok masyarakat, baik dari segi etnis, agama, atau kepentingan tertentu, untuk memiliki wakil dalam parlemen. Yang kedua, meningkatkan demokrasi. Multipartai memperkuat demokrasi dengan memberikan masyarakat pilihan politik yang lebih beragam. Yang ketiga, yakni mencegah dominasi tunggal. Dengan banyaknya partai, potensi dominasi suatu partai dalam pemerintahan dapat diminimalisasi sehingga kekuatan lebih terdistribusi. Yang kedua, yakni kekurangan sistem multipartai. Yang pertama, kesulitan membentuk pemerintah yang stabil. Dengan banyak partai, koalisi sering diperlukan untuk membentuk pemerintah yang terkadang rentan terhadap konflik dan ketidaksepakatan. Yang kedua, yakni efisiensi pengambilan keputusan rendah. Perbedaan ideologi dan kepentingan partai dapat menghambat proses pengambilan keputusan di parlemen. Yang ketiga, yakni fragmentasi politik. Terlalu banyak partai menyebabkan fragmentasi politik yang melemahkan kemampuan pemerintah untuk fokus pada program prioritas. Contoh kasusnya yakni kasus koalisi pemerintah Jokowi tahun 2014 sampai 2019 dan 2019 sampai 2024, yakni kelebihannya koalisi yang besar, Koalisi Indonesia Kerja, berhasil memberikan stabilitas politik karena dominasi dalam parlemen. Sedangkan kekurangan yaitu kekuatan koalisi besar terkadang mengurangi fungsi oposisi sehingga kontrol terhadap pemerintah menjadi lemah. Yang keempat, yakni dalam sistem politik Indonesia, partai politik memiliki peran strategis, namun tidak jarang partai politik lebih mementingkan kepentingan elit daripada masyarakat. Jika Anda memiliki wewenang, langkah apa yang akan Anda ambil untuk mereformasi partai politik agar lebih inklusif dan demokratis?
yakni jika saya memiliki wewenang untuk mereformasi partai politik di Indonesia agar lebih inklusif dan demokratis, strategi yang saya ambil yang pertama, transparansi keuangan partai dengan mewajibkan partai politik untuk melaporkan secara terbuka sumber pendanaan, penggunaan anggaran keuangan secara rutin agar mengurangi pengaruh donatur besar yang sering mendikte arah kebijakan partai demi kepentingan mereka. Yang kedua, yakni pembatasan kekuasaan elit partai, membatasi masa jabatan ketua umum dan pengurus inti partai untuk menghindari kekuasaan pada individu tertentu, agar membuka peluang bagi kader baru yang memiliki visi inklusif. Yang ketiga, yakni sanksi bagi pelanggaran etika dan hukum, memberikan sanksi tegas bagi partai atau kader yang terlibat korupsi, politik uang atau pelanggaran etika, agar memiliki tujuan untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap partai politik. Yang kelima, yakni bagaimana Anda menganalisis hubungan antara visi dan cita-cita nasional Indonesia sebagai tertuang dalam pembukaan UUD 1945 dengan dinamika politik saat ini. Apakah praktik politik di Indonesia saat ini sudah selaras dengan visi dan cita bangsa Indonesia? Berikan analisis kritis disertai contoh konkret dan saran perbaikan. Praktik politik di Indonesia saat ini seringkali tidak sepenuhnya selaras dengan cita-cita tersebut. Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Masih ada kasus pelanggaran HAM, hak asasi manusia, konflik sosial, dan toleransi. Contohnya, konflik di Papua yang tanpa penyelesaian yang menyentuh akar masalah sosial, ekonomi, dan HAM. Perbaikannya yakni memperkuat penegakan hukum dan perlindungan HAM serta mendorong dialog inklusif dalam penyelesaian politik. Yang kedua yakni memajukan kesejahteraan umum. Ketimpangan sosial ekonomi masih menjadi tantangan besar yang cukup signifikan antara kelompok kaya dan kelompok miskin. Contohnya, kebijakan pembangunan infrastruktur yang masih seringkali kurang mempertimbangkan dampak terhadap masyarakat kecil. Perbaikannya yakni memperkuat program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil. Yang ketiga yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Sistem pendidikan sering tidak merata terutama di daerah terpencil. Contohnya, kesenjangan akses pendidikan antara perkotaan dan pedesaan. Perbaikannya yakni mengalokasikan anggaran pendidikan yang lebih besar untuk daerah tertinggal. Yang terakhir yakni ikut melaksanakan ketertiban dunia. Peran Indonesia di kancah internasional seringkali bersifat reaktif dan proaktif. Contohnya dalam isu perubahan iklim, Indonesia sering dianggap lamban dalam mengurangi deforestasi meski memiliki komitmen dalam Paris Agreement. Perbaikannya yakni memperkuat posisi Indonesia sebagai pemimpin di ASEAN dan negara berkembang. Sekian penjelasan dari saya mengenai mata kuliah politik dan negara. Jika ada salah kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.